Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna akramakum indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anam sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak sampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir, ya. Jadi merupakan momentum untuk kita bahwa kita itu harus betul-betul belajar membaca Al-Quran dengan baik. Jadi belajar membaca Al-Quran dengan baik itu pertama kita ya punya wudhu dulu lah, awalan punya wudhu, kemudian kita menghadap ke kiblat, ya, setelah membaca ke arah ke kiblat, kemudian kita fokuskan pikiran kita, ya, bahwa kita itu akan belajar membaca Al-Quran dengan baik agar Al-Quran itu betul-betul menjadi pedoman hidup untuk di dunia dan untuk kita kepentingan di akhirat nanti, ya. Di dunia hanya mempelajari, membaca, mengamalkan Al-Quran itu, tetapi nanti hasilnya, ya, di dunia sebagian, nanti di akhirat juga itu paling banyak. Jadi jangan mengharapkan di dunia saja, kita yang terutama nanti setelah mati kesan. Alhamdulillah. Nah, dengan kita tadi sudah pertama berwudu, menghadap ke kiblat, membaca ta'ud, ya, kemudian membaca basmalah. Nah, ini alangkah baiknya kalau kita sudah mempelajari ilmu tajwid, ya. Jadi sebelum baca Al-Quran itu kita harus ilmu tajwid dulu. Kita tahulah ilmu tajwid. Karena tanpa ilmu tajwid membaca Al-Quran itu nanti berdosa, ya. Kenapa berdosa? Karena tidak tahu apa yang harus diidharkan, diidghamkan, diikhfakan, diiklabkan, kan nggak tahu. Kemudian dipanjangkan, dipendekkan, kan? Panjangnya berapa mad, pendeknya berapa mad. Kita harus tahu semuanya. Nah, makanya kita belajar ilmu membaca Al-Quran yang baik itu harus dulu menguasai ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid. Kemudian di dalam ilmu tajwid itu dinyatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid itu dosa, asimun, ya, dosa. Nah, jadi kita jaga sembarangan, ya. Alhamdulillah kalian di rumah belajar Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Malah sekarang Al-Quran itu kan bulan Ramadan itu harus beberapa kali tamatan, ya. Jadi usahakan oleh kita baca Al-Quran terus balik lagi sampai 3 kali tamatan misalnya, atau 10 tamatan, ya. Apalagi kalau Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya itu sampai 1 hari itu 1 juz, ya. 1 hari 1 juz. Jadi 1 hari bukan 1 juz. Selesai sholat sebelum 1 juz, sesudah 1 juz, gitu. Jadi kalau 5 kali itu kan 5 kali sholat, 5 kali 2, 10 juz, ya. Itu 1 hari 10 juz. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita diawali dengan belajar ilmu tajwid. Kita menjadi orang yang cerdas, ya, yang pintar membaca Al-Quran. Malah sekarang ada pesantren Hifdzul Quran, kan? Dia orang-orang yang ingin
Al-Quran itu dihafal, Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita, maka langkah baiknya kita memasuki pesantren Hifdzul Quran, ya, Hifdzul Quran. Dari sana Hifdzul Quran segala macam ilmu baca Al-Quran yang baik dan benar itu diajarkan semuanya. Nah kemudian apa itu dasarnya bahwa kita harus membaca Al-Quran yang baik dan yang benar? Ya, itu dinyatakan dalam Al-Quran sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan benar. Itu, ya. Makanya dulu Nabi Muhammad menerima wahyu itu gak banyak-banyak, ya, gak banyak-banyak, tapi sedikit-sedikit. Supaya Nabi Muhammad kenapa sedikit-sedikit? Sesuai dengan sikon, ya, lagi ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sesuai dengan sikonnya, kebutuhan pada waktu itu. Ya, orang-orang kafir bertanya misalkan, ya, yas'alunaka 'anir ruh. Nah, itu orang kafir dinyatakan dalam Al-Quran, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh, ya. Maka katakan, jawab boleh. Oh, Muhammad menjawab, apa itu tadi? Yas'alunaka 'anil anfal yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh bin amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusanku, katanya. Ya. Nah, makanya apa yang sesuai? Udah ada yang bertanya tentang orang-orang kafir bertanya. Ya, meminta orang kafir kepada Nabi Muhammad akan beribadahnya giliran gitu. Giliran. Sekarang menyembah berhala, nah terus keesokannya menyembah Tuhan Allah, dah gitu. Maka itu kan dijawab langsung dengan surat Al-Kafirun. Nah, ya. Jadi itu kebutuhan. Jadi kebutuhan yang datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu disesuaikan dengan sikon. Nah sekarang selesai kita belajar ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid pelajari dengan baik, itu tidak akan lama waktunya kan belajar ilmu tajwid itu, apalagi dari nol gitu, ya, dari nol besar. Kita karena sudah tingkat SMK, belajar itu dari nol itu besar kemarin waktu 6 tahun, 7 tahun belajar, sekarang sudah belasan tahun. Maka tinggal ini aja, tinggal melanjutkan, ya, tinggal melanjutkan. Ya, tidak sudah tahu. Nah, makanya kalau kita belajar sekarang itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin langsung bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Anda belajar Al-Quran itu ahsinu sautakum bitilawatil Quran, ya. Jadi membaca Al-Quran itu dengan suara yang bagus, ya, suara yang indah, ya, jangan suaranya berbegan gitu, tapi harus yang bagus baca Al-Quran itu, agar apalagi kita jadi imam, ya, jadi imam itu harus Anda memilih siapa ya di antaranya orang yang bisa menjadi imam gitu, yang Al-Qur'annya sudah full, sudah bagus. Nah, itu di antaranya. Sampai kita memperhatikan bacaannya, Al-Qur'an sudah bagus, kemudian orang itu sudah tidak meninggalkan lagi beberapa macam-macam kewajiban, ya, sudah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, gitu. Itu diperhatikan. Kemudian
Kalau sama sejajar dengan kita, sejajar sama baca Al-Quran hafal, ilmu tajwidnya sudah hafal, usianya sama, coba cari siapa yang duluan. Yaitu duluan hijrah ya, tahu duluan hijrah. Duluan hijrah itu yang dikatakan hijrah itu dulu dari Nabi Muhammad yang duluan hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Kalau sekarang di kita, jadi siapa yang duluan masuk Islam, gitu. Siapa duluan yang paling paling pintar gitu ya, paling pintar duluan segala-galanya. Nah, jadi Bapak tekankan ya, Bapak simpulkan aja bahwa kita ta'alim belajar cara belajar bahasa Al-Quran itu Anda jangan ragu-ragu lagi ya, jangan ragu-ragu lagi, karena Al-Quran itu akan menyelamatkan kita. Orang yang hafal Al-Quran di akhiratnya nanti di dalam kuburnya tidak dimakan oleh binatang yang ada di tanah ya, itu orang baca Al-Quran. Mungkin gitu aja ya Pak, gitu aja dari Bapak karena waktunya ini banyak. Mungkin lagi sekarang akan dilanjutkan dengan tanya jawab yang kemarin Bapak sampaikan ya, supaya mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.